Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini didasarkan karena motivasi daripada bulan Ramadan. Ya, kata ulama kita, kalau dia memang istiqomah tilawatil Qur'annya baik Ramadan maupun di luar Ramadan, ya Bu ya. Habis maghrib dia baca Quran, habis isya dia baca Quran, sehingga dia punya target untuk khatam Al-Quran. Maka Ramadan datang tentu kalau ibu-ibu ada dispensasinya. Apa itu dispensasi? Setiap bulan ada tak boleh dia beribadah kepada Allah. Tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan memegang mushaf Al-Quran dan lain-lainnya yang berkenaan dengan itu. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak bersih. Maka oleh karena itu dalam hadis Nabi juga dikatakan tolabul ilma, menuntut ilmu, belajar, membaca, memahami, ini juga bagian kewajiban daripada muslim-muslimat. Maka ulama kita mengatakan ketika seorang wanita ya dalam keadaan halangan, dia kepingin mendapatkan keberkahan daripada ayat Quran, maka yang tak boleh dia adalah memegang mushaf Al-Quran. Apa yang sudah biasa dia baca itu boleh. Nah, termasuklah tadi kalau HP itu kan alat digital dia. Ya Bu ya. Itu sebahagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Boleh. Tapi ada yang ekstrim, sama sekali tidak bisa. Itu Imam Hambali dan murid-muridnya. Kenapa? Karena la yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang dalam keadaan suci. Itu jadi ada dua pendapat tadi. Jadi itulah yang bisa saya jawab sepengetahuan saya. Kemudian, abang dah? Yang tadi. Oh, HP. Bisa dibacakan, dikatakan membaca Al-Quran, membaca HP. Iya. Jadi yang pertama matannya itu isinya adalah ayat daripada Al-Quran. Sedangkan medianya, kalau yang masih klasik dulu, ada kertasnya, ada tulisannya, ya bersentuh dia di situ. Sedangkan kalau media HP tadi, di situ kan dia laksana seperti cahaya. Kalau ditekan bisa hilang. Nih, semuanya ada gambar-gambar dan lain sebagainya. Maka itulah tadi pendapat daripada sebahagian ulama mengatakan siapa termasuk Ustadz Abdul Somad di dalam tanya jawabnya. Itu saya dapatkan informasi dari beliau. Kalau yang sudah terbiasa, dia melanggengkan, mendawamkan, mengkontinuitaskan, biasa dia memang baca Quran rutinitasnya, maka ketika dia mengulang-ulangnya tak apa-apa. Itu boleh. Baik yang sudah dihafalnya, cuman yang tak boleh menyentuh daripada mushaf Al-Quran itu. Sedangkan HP tadi, itulah tadi. Dia kan bagian daripada huruf yang tertulis di situ, akan tetapi kita yang disentuh itu adalah mungkin covernya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Kenapa dikatakan boleh? Ini tidak membatasi dalam rangka untuk memperoleh keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengistiqomahkan dalam dia untuk belajar Al-Qur'an. Kemudian ada juga yang berhati-hati, sama sekali jangan. Ada dispensasi untuk menjaga. Insyaallah. Allahu a'lam bisawab. Artinya Pak Ustaz berarti boleh membaca Al-Quran itu melalui HP? Boleh. Karena ada sebagian pendapat mengatakan itu bukan membaca Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah sebuah kitab. Bukan bentuk HP. Iya. Jadi tapi berarti boleh. Boleh lah, iya. Jadi kalau menurut guru tadi ketika dia berhalangan boleh melalui HP. Apalagi kalau tapi ada syaratnya. Orangnya yang istiqomah. Memang sudah rutin dia. Jadi kalau sekali-sekalinya dia, itu kan bisa merupakan tidak istiqomah dia. Itulah bedanya tadi. Jadi ada kepentingan. Misalnya ada seorang mahasiswi yang mau dia selesai wisudanya ujian kompri. Sedang ujian kompri itu ada pula ujian daripada ayat Quran. Sedangkan waktu itu sedang halangan. Dalam rangka tolabul ilmi,
dalam rangka menuntut ilmu, maka dia dibolehkan. Insyaallah. Oke, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya dan semua ilmu tadi yang kita dapatkan. Kemudian kita lanjut ada lagi Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ustaz. Bolehkah HP dibawa ke kamar mandi? Kalau sudah ada yang kita lakukan. Oke, silakan Pak Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tahu al-adabu fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka oleh karena itu syariat Islam dan sunnah-sunnah Nabi mengedepankan adab. Makanya ketika kita mau masuk ke jamban, masuk ke WC, itu apa yang bertuliskan Arab itu harus ditanggalkan. Nah, misalnya punya cincin tulisannya Bismillah. Buka itu. Ada jam tangan, ada tali pinggang, ada tulisan bahasa Arabnya, dikeluarkan, nggak boleh masuk ke kamar mandi. Kenapa? Karena itu adalah etika adab daripada seorang muslim muslimat dalam rangka untuk beradab. Kenapa? Khalaq, tempat yang tak layak kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalamnya. Itulah adabnya tadi. Kemudian yang jadi masalah tadi adalah HP. Sedangkan HP ini sudah di-download dia, masuk di dalam. Dan di dalam itu hanya ada perangkat. Ya, perangkatnya itu benda-benda bukan tulisan. Dia HP itu ketika dibuka layarnya, diklik dia, muncul ayatnya. Ketika sudah ayat Quran ini muncul di layar HP, ini tak boleh bawa ke kamar mandi. Tapi kalau HP yang padam, HP yang tidak ada tertulis ayat Qurannya, masuk kamar mandi nggak apa-apa. Besinya itu ya kan. Cuma ketika diaplikasikan, dioperasionalkan dia, muncullah tulisan Arabnya, itu yang tak boleh. Nah, itulah fleksibelnya, canggihnya zaman sekarang. Semuanya bisa dikantongi. Terdiam, nggak ada apa-apa. Itu nggak boleh. Ya, itu bisa. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Menarik yang sudah bahas hari ini. Ya. Silakan. Ya. Ustaz, ini kan sudah Ustaz. Ada postingan gambar-gambar perempuan ya. Ya, katakanlah porno Ustaz. Kita kan beri Ustaz. Kita sholat, Ustaz. Oh ya, silakan. Subhanallah. Ya, Pak Bu Adrin sekalian. Tidak bisa dipungkiri, di dalam diri manusia ini juga ada kotoran. Yakin Pak, dalam perut Bapak ada kotoran nggak? Najis ada, kotoran ada. Boleh nggak dibawa ke masjid? Kalau di dalam nggak apa-apa dia. Kita suci dulu berwudu. Begitulah HP itu tadi. HP itu tadi tergantung orangnya. Kita buka dia ada ayat Quran, kita buka dia ada wanita yang tak pakai pakaian. Astagfirullah. Bukan hanya wanita, laki-laki pun gitu juga. Kenapa? Inilah teknologi canggih. Seperti kita bilang, yang hak itu ada, yang batil itu pun tak pernah lepas daripada yang hak. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Nabi Ibrahim, di situ ada Namrud. Di mana ada Nabi Musa, di sebelahnya ada Fir'aun, ada Qarun. Begitu juga kita. Di mana ada diri kita, di mana kita rajin beribadah, tapi di satu sisi manusia juga punya hawa nafsu. Maka tinggal kita yang memanagenya, yang mengaturnya sedemikian rupa. Maka oleh karena itu manusia yang berbuat baik, beramal, sekali waktu lupa, sekali waktu dia silap, dia berbuat zolim, aniaya, maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah SWT. Nabi Muhammad tidak kurang istighfarnya 70 kali satu hari. Bahkan dalam satu mafhum hadis 100 kali satu hari. Kita habis sholat 33. Habis sholat 33. Zikir pagi petang. Mohon ampun kepada Allah. Semoga mampu mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang selama ini kita merasa, ya Allah, nampaknya bukan hanya kebaikan yang ada sama aku. Keburukanku pun juga ada. Maka tutuplah keburukan itu dengan amal-amal soleh. Semoga kita akhir hidup kita husnul khatimah. Amin. InsyaAllah. Syukur Pak Ustaz. Ya. Sudah menarik sekali ini. Ada silakan
Iya. Ya, mungkin saya jawab. Saya masuk. Iya, iya. Nggak usah coba menjawab. Karena ketika kita masuk ke masjid sudah dilarang Iya. mematikan HP. Iya. Udah ada. Berarti ditanya ya. Iya. Oke, berarti Mungkin yang mana pemain bola kan? ya. Ya. Sekarang terpulang kepada kita, kalau kita sudah seperti itu, Iya. kalau kita seperti itu, maka jangan kita sholat atau HP. Iya. Betul? Ya. Ya. Mungkin waktu saya pikir waktu sudah mendekati berbuka puasa, kita tanyakan dulu Sugran Ustaz. Ya. Amin. Jawaban-jawabannya. Yang pasti ketika kita masuk WC, ya sebentar. Menarik ya? Ya. Menarik memang. Ya. Jadi cuma saya ingatkan, kebetulan beringat, ketika kita Ya. masuk Pak Ustaz, Ya. masuk ke WC, jangankan membaca Al-Quran, Ya. di dalam HP, kepala kita juga harus ditutup. Ya. Kepala kita harus ditutup. Tutup. Sunnah Adab. tadi Pak Ustaz. Iya. Jangankan membuka Al-Quran untuk melalui HP, kepala kita juga harus Tutup. Ya. Saya kira itu berbuka puasa sudah hampir mendekati jam 18.31 menit. Jadi lebih kurang 1 menit lagi. Yang kami persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Yang mungkin sudah dihadapkan masing-masing. Kita